Misteri psikologi penjahat dalam film laga. Satu detail kecil mengubah semuanya. Bagian dua lapisan berikutnya mengubah arah cerita. Misteri psikologi penjahat dalam film laga. Apa yang membuat kita terpaku pada sosok The Riddler? Klik untuk mengetahui rahasia di balik topengnya. Tapi kenapa kita lebih tertarik pada penjahat daripada pahlawan? Kunci jawabannya tidak di dalam aksi, melainkan di dalam pikiran. Bruce Wayne, Ben Affleck, mengamati jejak teka-teki di ruangan kosong Gotham City. Tapi apa yang sebenarnya membuatnya, dan kita, terpikat pada The Riddler? Jawabannya terletak pada manipulasi psikologis yang lebih kuat daripada senjata. Bagian yang sering terlewat adalah ini. Penjahat tidak hanya membunuh, mereka membangun mitos. Ketika The Riddler menyajikan teka-teki, ia tidak hanya menguji kecerdasan, tetapi juga memanipulasi emosi kita. Apakah kita benar-benar mencari jawaban, atau justru tertarik pada proses pencarian itu sendiri? Bagian 4 dari sudut lain, masalahnya terlihat berbeda. Ketika penjahat berhasil, itu bukan karena kekuatan fisik, tapi karena mereka memahami otak kita. Joaquin Phoenix sebagai Joker mengubah ketakutan menjadi seni. Bagaimana ia memanipulasi persepsi kita agar merasa terlibat dalam kejahatannya? Jawabannya ada di dalam ritme ketegangan yang dirancang untuk memicu respons emosional yang tak terhindarkan. Bagian 5 konsekuensinya mulai terasa ketika detail ini muncul. Penjahat film laga tidak hanya menakut-nakuti, mereka membuat kita ingin mengetahui lebih banyak. Ketika The Riddler menyembunyikan petunjuk, ia tidak hanya menguji kecerdasan, ia memanipulasi rasa ingin tahu kita. Apakah kita benar-benar mencari jawaban, atau justru tertarik pada ketidakpastian itu sendiri? Bagian 6 di balik fakta itu, ada tekanan yang lebih besar. Ketika penjahat berhasil, itu bukan karena kekuatan fisik, tapi karena mereka memahami kelemahan manusia. Joaquin Phoenix sebagai Joker tidak hanya membunuh, ia membuat kita merasa tidak berdaya. Bagaimana ia memanfaatkan ketidakpastian untuk mengendalikan narasi? Jawabannya ada di dalam manipulasi waktu dan emosi yang dirancang untuk membuat kita tidak bisa bernapas. Bagian 7 petunjuk berikutnya membuat ceritanya semakin sempit. Penjahat film laga tidak hanya membunuh, mereka membuat kita merasa terlibat. Ketika The Riddler menyajikan teka-teki, ia tidak hanya menguji kecerdasan, ia membuat kita merasa seperti bagian dari permainan itu. Apakah kita benar-benar mencari jawaban, atau justru tertarik pada sensasi ketegangan yang diciptakan? Bagian 8 pada tahap ini, pola lamanya mulai pecah. Ketika penjahat berhasil, itu bukan karena kekuatan fisik, tapi karena mereka memahami psikologi manusia. Joaquin Phoenix sebagai Joker tidak hanya membunuh, ia membuat kita merasa tidak aman. Bagaimana ia memanfaatkan ketidakpastian untuk mengendalikan narasi? Jawabannya ada di dalam manipulasi persepsi yang membuat kita meragukan kebenaran sendiri. Bagian 9 yang membuatnya penting bukan sekadar peristiwa itu. Penjahat film laga tidak hanya membunuh, mereka membuat kita merasa seperti korban. Ketika The Riddler menyajikan teka-teki, ia tidak hanya menguji kecerdasan, ia membuat kita merasa seperti bagian dari kejahatan itu. Apakah kita benar-benar mencari jawaban, atau justru tertarik pada sensasi ketakutan yang diciptakan? Bagian 10 akhirnya, semua petunjuk mengarah ke pertanyaan utama. Ketika penjahat berhasil, itu bukan karena kekuatan fisik, tapi karena mereka memahami kelemahan manusia. Joaquin Phoenix sebagai Joker tidak hanya membunuh, ia membuat kita merasa tidak berdaya. Bagaimana ia memanfaatkan ketidakpastian untuk mengendalikan narasi? Jawabannya ada di dalam manipulasi waktu dan emosi yang membuat kita tidak bisa bernapas, dan justru tertarik pada ketegangan itu.